Nah, ini adalah mesin potong gergaji. Nah, di sini kita akan memotong benda kerja dengan panjang sekitar 115 mm, karena benda kerja yang akan kita buat nanti itu hasil hasilnya adalah 110, maka kita lebihkan 115 mm. Nah, sebelum kita memotong, kita pastikan dulu benda kerja mesin ini dalam kondisi baik. Pertama kita akan cek olinya yang ada di mesin ini. Ada beberapa item, ini olinya untuk proses ini, dan ini di belakang juga ada, dan ini. Dan setelah itu kita pastikan olinya sudah ada semua, maka benda kerja ini kita akan ukur sesuai dengan panjang yang dibutuhkan. Nah, saya membutuhkan 115, ini 115 mm, yang ini 115 mm. Nah, kita ukur ini, bukan ini saja 19 ya. Oke, nah, ini 115 mm. Nah, sudah kita ukur, kemudian ini kita kencangkan agar tidak bergerak nanti pada saat proses pemotongan dilakukan. Nah, ada dua fungsi dari tombol ini, dan tombol ini untuk menggerakkan mesin ini. Ini adalah untuk menghentikan atau ketika terjadi emergency, dan kemudian ini untuk memulai proses pemakaran. Oke. Nah, karena ini sudah siap semua, maka kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembubutan poros bertingkat. Nah, yang pertama kita harus melengkapi alat pelindung diri kita. Yang pertama itu adalah baju. Nah, kemudian sarung tangan. Kita harus menggunakan sarung tangan. Tangan ini bertujuan untuk melindungi tangan kita dari suhu yang ada pada benda kerja ketika kita melakukan proses pembuatan. Kemudian setelah pos tangan kita gunakan, kita harus menggunakan masker juga. Ini dalam rangka untuk melindungi debu atau asap ketika dia terjadi proses pemakaran. Biasanya ada asap yang timbul akibat benturan pahat dengan benda kerja, dan perlu kita lindungi. Nah, kemudian itu kita harus menggunakan sepatu sesuai dengan standar praktek yang digunakan. Biasanya kita menggunakan sepatu boot ya. Lalu kita menggunakan kacamata. Ini kacamatanya seperti ini. Ini untuk melindungi mata kita. Nah, seperti itu. Nah, setelah APD kita ini sudah lengkap, maka yang perlu kita perhatikan kita siapkan itu adalah job sheet-nya. Nah, job sheet yang akan kita kerjakan pada hari ini adalah proses pembuatan atau pembubutan poros bertingkat. Nah, gambarnya seperti ini, ukurannya juga sudah ada. Ini seperti ini. Menyiapkan besar sorong. Ini kita pastikan dia berfungsi. Kemudian kita pastikan juga bahwa dia ini terkalibrasi ya. Jadi ini nih, ini angkanya 0, ada juga sini 0, pas, maka itu dia yang sudah terkalibrasi. Nah, kemudian setelah itu kita menyiapkan benda kerjanya. Nah, benda kerja pada part ini kita akan menggunakan material yang dari bahan mild steel atau baja karbon rendah. Nah,
panjang material yang saya gunakan ini adalah 105 mm. Nah, kenapa? Karena job sheet yang kita kerjakan itu panjang totalnya adalah 100 mm. Jadi ada selisih panjang 5 mm. Nah, tujuannya apa? Untuk dipotong nanti kedua permukaannya ini sampai dia mencapai panjang 100 mm. Nah, itu. Jadi nanti ini akan kita kupas menjadi diameter awalnya itu nanti ini 35. Jadi kita punya benda raw materialnya itu adalah 38,5. Nanti kita jadikan menjadi 35 mm untuk diameter luarnya, diameter yang paling besar ini. Nah, kemudian diameter kecilnya itu kita gunakan adalah 25 mm seperti itu. Nah, di ujung material nanti ini akan kita buat cemper. R-nya itu saya gunakan R-nya itu adalah 1,75 mm cempernya nanti ya. Nah, selain itu benda kerja sudah siap, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah pahat bubutnya. Nah, pahat bubut yang saya gunakan kali ini adalah pahat bubut rata kiri. Nah, karena ini kita akan bubut nanti seperti ini. Nah, maka saya harus menggunakan pahat bubut rata kiri dan juga pahat bubut rata. Ini pahat bubut ratanya. Ini salah satunya. Nah, jadi pahat bubut yang kita gunakan ini sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita lakukan. Ada berapa jenis item pekerjaan ini? Ada pembutan rata, ada pembutan rata permukaan, kemudian ada pembutan sudut. Jadi ada minimal 3 jenis pahat yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dan kemudian di ujung benda kerja nanti ini kita akan kita akan bor. Tujuannya adalah untuk menopang ujung benda kerja ini agar tidak terjadi getaran atau defleksi ketika proses pembakaran pahat. Bor ini nanti kita akan bor ke sini. Nanti kalau sudah panjang ini sudah sesuai, permukaannya itu sudah rata, kita bor kedua ujungnya nanti. Oke, saya kira cukup. Nah, ini mesin yang akan kita gunakan itu adalah jenis Magnum Cut. Putaran maksimum yang dapat dicapai mesin ini yaitu 1500 ya RPM, 1500 RPM. Itu. Nah, nanti ini bisa kita rubah-rubah putarannya ya. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini mesin ini akan kita putar, kita sesuaikan dengan handle ini untuk mengkoneksikan antara, misalnya ini saya gunakan 185. Nah, harus kita lihat tandanya ini bahwa dia ini ada coklat, tidak ada hijau. Nah, berarti posisinya coklat di sini ya, dan ke hijau di sini. Jadi kalau saya putar ke sini, maka yang terbaca putaran di sini nanti itu adalah 185. Nah, ini adalah spindle. Nah, spindle ini di sini akan dipasang benda kerjanya, dan spindle ini dilengkapi oleh pencekam. Nah, pencekamnya itu adalah cak rahang 3 ya. Cak rahang 3. Nah, di spindle mesin bubut itu cak ini ada 2 ya. Pada umumnya ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, kelebihan dari masing-masing itu ya tentu ada ya. Kalau misalnya 3, ini digunakan untuk benda material yang silinder. Nah, kemudian kelebihannya ya satu kali setup itu bisa satu kali ya. Jadi satu kali kita putar ini semua 3 ini akan secara otomatis akan maju atau mencekam benda kerja. Nah, kalau yang cakar 4 mungkin tidak ada di sini, tapi saya akan menjelaskan juga secara singkat bahwa cakar 4 itu bisa kita gunakan untuk benda kerja yang tidak silinder ya, artinya persegi beraturan begitu, persegi 6, persegi 4. Nah, itu bisa kita lakukan pembubutan ini. Nah, selain itu saya pindah ke sini, ini namanya tool post ya. Nah, tool post ini tempat pahat di-cut. Di-cut. Kemudian di tool post ini ada namanya eretan atas ya. Kemudian di eretan atas ini juga bisa kita gunakan proses pembubutan tirus. Jadi kita geser, ini kemarin kan kita habis membubut tirus. Nah, maka posisinya itu dia masih miring seperti ini. Kemudian yang berikutnya ini adalah eretan lintangnya. Ini digunakan untuk melakukan proses pemotongan, baik secara manual ataupun otomatis bisa kita lakukan. Nah,
caranya bagaimana? Ini bisa kita atur ya. Seandainya ini untuk melakukan proses pemakanan secara otomatis. Nah, kalau begini normal, kalau begini dia akan melakukan pembukaan. Makanya di sini tidak goyang ya. Ini apa? Akan secara otomatis nanti. Ini adalah iritan bawah. Nah, ini fungsinya juga untuk melakukan proses pemakanan arah secara horizontal ya. Ini bisa. Jadi ada dua yang di sini kita gunakan ini, kita gunakan yang ini. Nah, kemudian ini adalah spindle kecepatan, sama fungsinya ini. Jadi kalau usernya itu operatornya ada di sini, ini bisa menggunakan di sini. Tapi kalau fungsinya itu juga bisa sama ya. Dan yang berikutnya yang ini kepala lepas ya. Nah, di kepala lepas ini dia juga dilengkapi dengan senter. Kemudian di kepala lepas juga ini nanti akan bisa dipasang mata bor ya. Jadi bisa kita gunakan mata bor. Nah, kalau senter berarti untuk menopang ujung benda kerja yang akan kita bubut. Nah, kalau yang ini fungsinya adalah untuk mengebor benda kerja yang akan kita lubangi. Nah, jadi itu sudah ada dua fungsi, jadi untuk menopang benda kerja dan membor. Nah, yang ketiga itu dia fungsinya adalah untuk melakukan proses pembubutan dengan pembubutan tirus. Ini juga bisa bergerak ke sana maju mundur dengan cara melonggarkan ini. Nah, kemudian ini adalah media pendinginnya. Nah, namun di lampasanannya ini mungkin pompanya macet sehingga dia tidak berfungsi ya. Nah, kemudian ini adalah alat penerang. Kalau misalnya kita membubut dalam kondisi gelap, ini bisa kita nyalakan ya. Nah, ini adalah tombol emergency. Ini misalnya kalau ada darurat bisa kita ada ini juga, ini untuk menjalankan, ini untuk menghentikan. Seperti itu. Di mill steel itu disyaratkan putarannya itu antara 18 sampai 21 mm. 21 mm per menit. Nah, jadi kalau kita menggunakan mill steel maka kita harus masuk di range 18 sampai 21. Nah, ada 4 jenis material yang ada di dalam tabel standar itu, mill steel, copper, kemudian ada brass, tembaga, perunggu, dan aluminium ya. Nah, kalau aluminium itu range-nya 80 sampai 90 mm per menit. Jadi dia lebih cepat. Kenapa? Karena materialnya dia lunak. Nah, beda dengan baja ya, keras, sehingga putaran ini lebih lambat. Oke, jadi putaran ini penting sebelum kita melakukan pengerjaan bahan ini, karena kalau kita gunakan kecepatan tinggi nanti tidak sesuai, maka yang sasaran itu akan rusak adalah pahatnya. Seperti itu. Pahat yang akan kita gunakan di pembuatan ini ada dua. Saya gunakan HSS dan carbide ya. Nah, kalau untuk yang ada saat ini yang saya gunakan adalah carbide. Dia lebih keras dari HSS. Oke. Nah, ini sekarang saya akan pasang di catnya ini. Catnya. Nah, ini adalah alat untuk mengatur catnya ini kita pasang ini. Oke, ini kita harus setup, jangan terlalu ke ujung sini, nanti dia bisa makin stabil ya caranya. Karena ini kelebihannya kalau cakram 3 ya, jadi satu kali ikat ini sudah selesai. Nah, saya coba kita running. Oke, itu ya. Untuk menentukan putaran, saya sudah hitung tadi. Ini harus kita menggunakan ini. Persamaannya itu adalah CS ya. CS ini bukan chest ya, cutting speed atau kecepatan potong. Nah, kecepatan potong itu hubungannya adalah diameter putaran, diameter ini dan putaran yang ini. Kemudian hubungannya dengan kecepatan pemakaran ini, karena yang kita lakukan nanti proses pemakaran secara otomatis. Oke. Nah, sekarang CS-nya itu kita ketahui bahwa untuk baja itu antara 18 sampai 21 mm. Nah,
Pi-nya adalah konstanta. Nah, 1000 itu adalah juga konstanta dari perubahan putaran ya. Nah, sekarang kita masuk N-nya. Yang dicari N-nya itu adalah CS kali 1000 per Pi kali diameter. Nah, diameternya CS-nya saya gunakan 21 ya, mm per menit kali 1000, sehingga dapatkan 21.000 dibagi dengan ini 119,63 mm. Nah, hasilnya adalah 175,5. Nah, hasil yang kita dapatkan dari persamaan yang kita gunakan tadi itu CS sama dengan Pi kali D kali N per 1000. Nah, kemudian dijadikan RPM per unit. Nah, hasilnya itu 175. Nah, kalau kita lihat di angka-angkanya ini itu tidak ada yang 175 ya. Nah, 175. Nah, solusinya bagaimana? Nah, karena mesin bubut ini sudah standar dibuat dengan kecepatan yang menyesuaikan dengan kecepatan ini, maka yang kita gunakan itu adalah pendekatan dari angka 175. Nah, kalau saya melihat di angka 175 ini, yang lebih dekat itu adalah posisi 185. Karena kalau kita turunkan 95 dari 170 jauh sekali dia punya turunnya ya. Nah, kalau saya naikkan lagi menjadi 1500 atau 750 ini, itu akan jauh lagi sekali. Nah, di bagian bawah pun juga ini kalau misalnya saya masukkan spindle ke sini, itu juga tidak ada 260 ya, tidak ada yang mendekati ya. Ini tidak ada. Sehingga yang bisa itu ada, yang memungkinkan adalah 185. Nah, dampaknya kalau kecepatannya terlalu tinggi, putaran mesin itu yang yang menjadi sasaran dan pahatnya. Nah, itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Nah, kalau saya turunkan di kecepatan misalnya di 95 ini atau di 130, nah, efektivitas dalam bekerja itu produktivitasnya nanti rendah. Nah, karena putaran ya mengakibatkan proses pergerakan pahat itu semakin lambat, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan benda yang kita akan kerjakan itu lebih lambat lagi. Nah, itu jadi konsekuensinya semua ada ya. Nah, sekarang saya menggunakan saja 185. Nah, dari 175 sedikit saja perubahannya. Perbedaannya. Oke. Kita ini cepat ya. Oke. Saya kira dari situ juga bisa dilihat kecepatannya. Ini pengaturan panjang ininya kita sesuaikan ya, karena kalau terlalu panjang itu biasanya bergetar, makanya momen nanti ya, jadi momen di situ melengkung. Ikat, nah, itu kita ikat ya. Ini ada 3. Oke, kita siap. Nah, terpasang. Saya posisikan juga nol ini. Saya pasang. Ini. Oke, sana ikat. Bergerak secara otomatis, jadi tanpa saya sentuh lagi, nanti dia akan melakukan proses pemakaran secara otomatis.
selesai terfoto. Ini oke sudah. Jadi tebal penyayatan pahatnya ya, sesuai dengan putaran tadi 185 itu ya. Tebal pemakanannya itu ya sekitar 0,2 mm sampai 1 mm. Nah, tergantung dari apa jenis pahatnya yang digunakan ya. Ini kita setup 1 mm. Nah, caranya itu posisikan 0 pahatnya ini, dia akan menyentuh benda kerja ini, posisi 0 ini tanpa menyentuh benda kerja, dan pastikan dia rapat ujungnya. Kita setting 0 di sini, dan untuk memberikan pemakanan 1 mm maka bisa kita putar non-use mesin ini, namanya non-use mesinnya. Jadi 1 kali putaran penuh ini sebanyak 6 mm. Nah, saya akan merencanakan pemakanan 1 mm. Nah, di dalam satu strip ini nilainya 0,02. Jadi kalau untuk mendapatkan angka 1 maka saya harus memutar di angka 50. Nah, angka 50. Jadi 50 dikali 0,2 itu 1 mili. Nah, ini dia sudah menyentuh 1 mili. Nah, ini 1 mili. Setelah itu kita berikan pemakanan pahatnya. Nah, kita tinggal tekan ini, sebenarnya maka dia akan terjadi proses pemakanan. Kancing ini ya, supaya tidak bergerak. Oke, berikan pemakanan. Matikan. Kita pasang benda kerjanya untuk memotong bagian ujung sebelah kunci.
I can't live without you. I can't breathe without your love. Saya setting perjembatan 1 mili, saya kembalikan nol, lalu saya putar ini sebanyak 50, berarti 1 mili. Saya kasih makan 1 mili. Setting lagi 150, 200, 1 mili lagi.
pertama itu 25 panjangnya, kemudian diameternya adalah 25. Sekarang kita ukur ini berapa panjang yang akan di 25. Akan kita kupas. Ini masanya dulu, setting 1 mili dulu. Oke. Ukur dulu. Ukur dulu. Sudah selesai. Saya ukur berapa jadinya? Pas. Oke. Ya, pas 25. Balik. Nih. Sudah jadi nih. Ini 25. Tanda 25. Ini
nol di sini untuk kita kasih bongkar dulu nol, baru kita kasih makan 1 mili, berarti 50 bergeraknya sini. Oke. Lalu kasih makan lagi, kasih lagi. Makan lagi satu lori.
sudah ada alurnya, tinggal kita haluskan dia, haluskan permukaannya. Oke, kita 25. Oke, pas 1 mili lagi, 1 mili kurang 1 mili. Mantap, pas. Nah, tinggal ini yang kita mau kurangi. Ukurannya itu adalah sama ya. Ini ukuran bawahnya itu dia butuh 25. Nah, sedangkan ini belum dikupas. Itu 30 apa berarti 2 mili, 1 mili. Kali pemakaran. Oke, kita ganti pahatnya dulu. Dari pahat dulu menjadi pahat terata luar. Simpan ini. Sekarang saya ke sana lagi, baru saya masukkan 75 3 kali ya.
Oke. Nah, ini kita kerjanya sudah selesai, alhamdulillah. Ini sudah. Lightning saya. Nah, ini bandanya sudah. Alhamdulillah pada hari ini sudah selesai tutorial yang kedua untuk pembuatan bertingkat. Tidak ada kendala, lancar, partnya juga aman semua. Mungkin nanti ke depan ini bisa dilengkapi lagi kapasitas snap atau banyak lagi part tubuh dengan kelengkapan lainnya.